Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Seperti biasa, hari ini saya mau ajak teman-teman ngikutin kegiatan saya lagi. Semoga teman-teman gak bosan-bosan dengan kegiatan saya. Sebelumnya saya mau bercerita sedikit ya. Jadi ceritanya tadi saya habis nyuci, tiba-tiba suami saya itu sibuk di samping rumah. Saya kira dia tuh ngapain, ternyata dia itu lagi bongkar pagar kami yang tumbang. Sebetulnya pagar ini tumbangnya dari 1 minggu yang lalu, tapi karena suami saya itu sibuk kerja, jadi belum ada waktu untuk membereskan. Semalam itu suami saya mau memperbaiki pagar, tapi saya larang. Saya bilang ke dia kalau mau memperbaiki pagar nanti tunggu kalau saya sudah tidak sibuk. Soalnya saya juga ingin membantu sekaligus untuk konten. Maklum lah ya, namanya juga emak-emak konten kreator. Jadi segala sesuatunya tuh ingin dijadikan konten. Ya, walaupun yang nontonnya itu nggak seberapa, tapi nggak apa-apa lah ya. Setidaknya saya itu berusaha setiap hari untuk mengupload video. Ini sambil saya menunggu suami bereskan semua kayu-kayu yang lapuk. Di sini saya juga sambil mencabut rumput karena udah 2 hari ini lumayan panas ya. Jadi di sini itu udah nggak begitu becek. Di sebelah sini itu tanaman saya cukup banyak. Ada delima, ada kurma, ada black sapote, jambu, jeruk, dan kemarin juga ada buah-buahan lainnya. Tapi waktu itu saya pindahkan ke tempat yang lain. Ternyata pas saya pindahkan di sana, semua yang saya pindahkan itu mati. Niat awal saya memindahkan tanaman karena di sini itu udah terlalu sempit. Jadi saya pikir kalau saya pindahkan di tempat yang lebih lapang, dia akan tumbuh lebih subur. Ternyata sampainya di sana sekitar 1 atau 2 bulan atau mungkin 3 bulan baru kelihatan dia mati satu persatu. Kalau nggak salah yang saya pindahkan ke sana ada delima 2 pohon, terus buah biwa, bukan buah sih tapi lebih tepatnya pohon biwa 1 pohon. Saya juga memindahkan jeruk nipis, jeruk lemon, dan juga nangka yang jumbo yang super besar. Tapi sayangnya semua yang saya pindahkan ke sana itu mati. Yang bertahan hanya satu, yaitu jeruk nipis. Dan alhamdulillahnya saya tidak memindahkan pohon kurma dan black sapote. Kalau kemarin saya pindahkan, mungkin semuanya akan mati. Soalnya karena musim hujan di sana ternyata airnya tergenang. Mungkin tinggi airnya sekitar 1 jengkal orang dewasa. Makanya tanaman saya semuanya pada mati. Sekedar info, saya ini pencinta tanaman. Saya juga selalu berhayal di masa tua nanti di sekeliling rumah saya itu banyak pohon buah-buahan seperti buah mangga, jambu, jeruk, atau pohon buah-buahan lainnya. Makanya dari sekarang saya sudah mulai membibitkan beberapa jenis tanaman. Mungkin teman-teman bertanya kenapa saya membuat pagar di sini itu tinggi. Kan itu seng bekas ya yang saya berdirikan, sedangkan di sebelahnya itu ada tetangga. Dikarenakan tanaman saya itu cuma bisa ditaruh di bagian sini. Kalau di bagian belakang saya itu nggak punya lahan, dan di bagian sebelahnya lagi juga tidak punya lahan. Di sebelah itu hanya lapangan poli. Makanya sisa tanah saya hanya ada di sebelah sini. Karena itu di bagian sini saya buat sengnya atau saya buat dindingnya lebih tinggi karena saya menghindari dari kambing. Di sini terkadang ada kambing bebas ya. Jadi kalau tanaman sudah digigit kambing dimakan kambing maksudnya. Biasanya kalau tanaman kita udah dimakan kambing, untuk kemungkinan bertahan hidup itu sudah tipis. Soalnya katanya sih kambing itu berbisa ya. Jadi apapun yang sudah dia makan pasti sisanya akan mati, katanya begitu. Tapi itu nggak katanya ya, itu sudah terbukti. Dulu beberapa jenis tanaman saya pernah dimakan kambing dan memang betul mati semua.
Sejak itulah saya selalu membuat pagar di bagian sini. Dan pagar saya ini sudah ada sebelum tetangga saya ini membuat rumah di sini. Jadi mereka juga maklum ya, mereka juga tahu karena kami kalau bertetangga tetap berkomunikasi dengan baik. Hanya saja saya bikin pagar tinggi untuk mewanti-wanti tanaman saya dimakan kambing, bukan dicuri manusia ya. Murni hanya takut dimakan sama kambing aja. Teman-teman di rumah ada nggak ya yang sama seperti saya yang mencintai tanaman? Kalau ada, sharing yuk kira-kira tanaman apa yang bagus di sekeliling rumah, entah di kiri atau di kanan atau di belakang, intinya jangan di depan ya. Soalnya kalau di depan udah nggak ada tempat untuk ditanam karena di depan rumah saya ini udah jalan. Karena yang saya tanam untuk saat ini masih ya pohon jambu, mangga, jeruk Bali, bukan jeruk Bali sih. Oh ya, saya baru ingat jeruk sangkis. Ini yang dekat depan saya ini adalah jeruk sangkis dan alhamdulillah sering berbuah. Pastinya teman-teman yang udah sering nonton video saya udah tahu ya. Soalnya setiap kali berbuah kalau panen saya sering membuat konten pas panen jeruk ini. Sebetulnya saya tuh kepengen ya nanam jeruk Bali, tapi saya nggak tahu kalau jeruk Bali itu di sini bisa nggak ya buahnya sebesar kepala seperti yang saya lihat di YouTube. Kira-kira ada nggak dari teman-teman semua yang tinggal di Riau seperti saya di daerah Riau yang menanam jeruk Bali? Buahnya betul-betul bisa tumbuh besar atau berbuah besar sebesar kepala. Kalau ada komen ya, saya mau tahu nanti beli bibitnya di mana, cara merawatnya seperti apa agar buahnya itu betul-betul bisa besar. Mohon maaf ya kalau dari tadi saya malah sibuk membahas soal tanaman. Sampai-sampai saya lupa membahas kegiatan saya dan suami. Tapi saya rasa saya nggak perlu membahas. Pastinya teman-teman semua udah paham ya kegiatan saya dan suami. Karena memang seperti inilah keadaan rumah kami dan keadaan pagar rumah kami. Memang hanya sederhana saja. Rumah papan, pagarnya seng bekas, dan bambu-bambu yang saya cari di hutan bambu yang biasanya saya cari rebung. Singkat cerita, ini pagar saya sudah hampir selesai. Hanya tinggal memasang sekitar 2 seng lagi baru selesai semua. Dan saya mau ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya sampai detik ini. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada kritik dan sarannya, teman-teman boleh tulis ya di kolom komentar. Jangan segan-segan untuk mengkritik video saya agar saya bisa membuat video yang lebih baik lagi ke depannya. Dan untuk teman-teman yang menyukai kegiatan saya bersama suami, boleh di komen ya, agar kedepannya saya bisa lebih sering ngajak suami ngonten. Ya kalau suami saya nggak sibuk ya. Terkadang dia kalau pulang kerja atau sebelum masuk kerja dia itu mau kalau saya ajak buat konten. Tapi kadang saya juga bingung kira-kira konten apa yang harus kami lakukan bersama. Makanya saya itu butuh masukan dari teman-teman semua, kira-kira konten apa yang menarik kami lakukan bersama agar teman-teman terhibur dengan kegiatan saya dan suami. Alhamdulillah pemasangan pagarnya udah hampir selesai, cuman sebatas ini ya. Kalau ke jambu sana atau ke ujung jalan, saya tidak membuat sengnya itu berdiri karena kan tetangga saya ini berjualan. Kemarin itu sengnya berdiri, jadi warungnya itu tertutup oleh pagar saya. Makanya sekarang saya ganti sengnya yang bagian sana itu tumbang, tapi nanti saya akan kasih bambu untuk bagian ke atas agar kambing itu nggak bisa loncat ya. Terkadang kambing ini dia bisa loncat ya, makanya saya itu buat pagarnya agak sedikit lebih tinggi. Kalau dulu pagar seng saya berdiri ini sampai ke ujung jalan karena dulu tetangga saya kan sudah saya bilang belum membangun rumah di sini, belum jualan. Tapi sekarang saat saya sudah memperbaiki pagar, dia sudah berjualan. Jadi seng bagian yang di situ saya rendahkan agar warungnya itu tidak tertutup.
Setelah pagar ini selesai, sekarang tugas saya bagian membersihkan di dalamnya. Yang tadi rumputnya itu tinggi-tinggi, tanaman saya itu udah seperti hutan karena ditumbuhi rerumputan. Tapi kayaknya saya tidak menjadikan itu konten karena saya takut durasinya itu terlalu panjang. Atau mungkin nanti saya akan membuat video yang berbeda saat saya membaguskan pagar dan saat saya membersihkan tempat tanaman. Ya, saya lihat nanti aja ya teman-teman ya. Yang jelas sekarang alhamdulillah pagar kami udah selesai. Sekarang kami juga mau lanjut untuk memanen pisang. Tadi saya lihat pisang saya di belakang itu udah pada kuning karena kami kelupaan. Ini dia penampakan kebun saya ya teman-teman ya, udah nggak keurus. Di situ ada pisang saya udah masak. Tuh, udah kuning sekali ya. Sayang kalau nggak diambil. Ini karena saya lupa ya teman-teman. Aduh, udah masak sekali ternyata. Tuh. Maaf ya kalau suami saya ini lagi merokok. Sebetulnya tadi habis membuat pagar dia itu lagi istirahat merokok. Tapi saat saya bilang pisangnya udah matang, saya nggak bisa panen sendiri. Jadi kami lanjut aja untuk memanen pisang tanpa dia sadari kalau saya itu rekam. Sebetulnya dia tahu sih saya rekam, tapi kami nggak sadar kalau dia itu merokok. Sampai kayak gini matangnya, aduh. Wih, udah matang sekali. Oh, udah dimakan burung teman-teman nih. Dimakan sama burung. Udah, taruh di atas atap. Siapa tahu burungnya nanti makan lagi. Biar aja gitu ya. Udah masak sekali. Seperti ini penampakan kebun saya saat ini ya teman-teman ya. Udah seperti hutan belantara, udah nggak keurus karena musim hujan ya. Jadi saya tuh malas seperti yang sudah saya bilang di video sebelumnya. Kalau musim hujan itu di sini banyak pacat. Tapi udah berapa hari ini udah mulai panas. Nanti kalau 1 minggu ini panas terus, saya akan mulai berkebun di sini lagi kalau nggak sibuk. Saya akan bersihkan lagi semuanya. Sekarang pisangnya mau lanjut dipotong atau disisir. Kalau kami menyebut satu apanya itu sisir ya. Mungkin kalau teman-teman di rumah ada bahasa yang lain boleh ya tulis di komentar. Tapi sebelum disisir, sekarang saya mau ambil yang bagian matang. Soalnya ini matangnya udah terlalu ya. Jadi kalau nggak diambil takutnya hancur. Ini ya teman-teman ya, kalau kami satu ini itu satu sisir. Kalau bahasa di tempat teman-teman kira-kira apa ya? Apakah sama atau berbeda? Ini nanti pisangnya juga akan saya bagi-bagi karena ini terlalu banyak. Kalau nggak dibagi takutnya nanti nggak kemakan. Sayang ya kalau dibiarkan nanti busuk. Ini sekarang pisangnya saya mau cobain dulu. Soalnya bibit itu saya dapat dari kakak. Kata kakak saya waktu itu buahnya ini ada rasa asamnya. Tapi ini pas saya cobain tidak ada asam sama sekali. Murni rasa pisang. Ya rasa pisang seperti apa ya? Seperti pisang lah ya. Oh ya, jangan salfok ya dengan rumah saya yang berantakan karena saya memang belum beres-beres di rumah.